Saya ingin menanyakan tentang perniagaan. Begini Iya. Ustadz, kalau ada seseorang Iya. ingin berhutang kepada kita mengkredit barang begitu Ustadz. Berhutang kredit barang, dia beli dengan kredit. Ya. Terus, Dia melihat dulu barang itu di suatu toko. aha, Misalnya harga barang itu katakanlah 1 juta rupiah. Ya. Saya ingin barang itu harganya sekian di Ya. toko Anu. Nah, Ya. Kemudian berhutang ke saya gitu ya, untuk kredit barang itu. Ya. Saya pergilah ke toko itu melihat. Bu datang ke toko itu, Bu Ya, lihat. Ibu, saya lihat Terus? barang itu dengan harga segitu. Kemudian saya bilang kepada calon pembeli ini, saya mau menjual ke antum, tapi saya mengambil untung katakanlah 30% gitu. Barang ini Pembayaran? menjadi 1 juta. Pembayaran tunda berapa lama? 3 kali bayar misalnya gitu Ya, baik. Ustadz. Bolehkah perniagaan Jadi 1.300.000. 300 misalnya. 300. Diangsur atau mudahnya 1.500.000 lah misalnya. 1.500.000. Boleh diangsur 5 kali gitu. Ya. Dengan angsuran 300.000 sebulan. Ya. Apakah perniagaan seperti ini boleh Ustadz? Ya, Allah barik. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Bisa jadi halal, bisa riba, dan bisa gharar. Ini berbahaya. Ya. Kalau bagi orang yang bisnis seperti ini wajib dia pelajari dulu. Kalau dia tidak punya uang beli buku ini, fotokopi di sini ada bagian tentang jual beli. Saya halalkan bagi dia untuk fotokopi. Fotokopi di sini ada bagian syarat-syarat jual beli yang tidak tunai. Karena banyak praktik sampai pun di lembaga keuangan yang menamakan syariah yang perlu dikaji ulang, yang perlu diperbaiki. Pertama, ketika si A pesan ke ibu, umpamanya ya, Bu, tolong beliin itu 1 juta tadi saya lihat di sana. Ini pada saat ini tidak boleh ada akad. Oh iya deh, insya Allah saya belikan. Tapi sekarang belum ada akad. Kalau dia ngasih DP, jangan terima. Karena DP itu bagian dari pembayaran barang, berarti sudah ada akad. Padahal dia belum memiliki barang. Kalau dia kasih DP, siapa yang nggak mau uang? Ada yang nggak mau uang? Tidak ada. Bagaimana caranya ibu? Ya, ini uang di sini tapi bukan DP ya. Ini saya pegang sebagai pinjaman, hutang. Setelah saya beli barang nanti baru dirubah jadi DP. Jelas? Baik. Kalau tidak ada DP sama sekali bagus, tapi ibu resikonya tinggi. Karena nggak ada akad, tidak ada DP. Ketika barang sudah ibu beli, dia bilang, oh maaf saya nggak jadi beli bu. Tadi saya lewat toko yang lain, dapat saya barang seperti 700.000 cuma saya beli. Nah, ibu rugi kan ya? Rugi banget. Nah, tapi kalau tidak diikat, bagus. Tapi ibu risiko ada. Tapi inilah karena ibu ada risiko boleh dapat untung. Dalam Islam seimbang antara risiko dengan keuntungan. Barang yang risikonya kecil, untungnya kecil. Jual beli makanan pokok itu risikonya kan kecil. Semua orang butuh tuh. Tapi untungnya juga kecil. Jual beli BBM, semua orang butuh BBM kan, mobil banyak. Tetapi untungnya kecil. Barang yang aneh itu untungnya besar. Seimbang dia, risikonya juga besar. Barang yang aneh risikonya besar, keuntungannya juga besar. Maka dengan demikian, ya, ibu risiko ibu ada. Tapi siap nggak risiko nggak ada masalah. Ada beberapa teman yang buat malah besar tokonya ini. Dia memang buat toko kredit malah. Lalu dia minta buat tolong Ustaz buatin SOP-nya Ustaz, saya bikin toko kredit. Seperti tadi. SOP-nya pertama, ketika orang pesan toko kreditnya apa aja dia jual. Dia tulis toko kredit namanya A, kemudian menjual segala jenis bentuk barang. Mau mobil bisa dibeli oleh dia. Ada di showroomnya tidak ada, nanti dia beli dulu. Motor bisa di tempat dia. Traktor bisa di tempat dia. Truk fuso bisa di tempat dia. Baju juga bisa. Mesin jahit juga bisa. Apa lagi? Alat televisi juga bisa. Apapun bisa. Bagaimana cara seperti tadi? Ketika orang datang barang ada? Nggak ada barang. Nggak ada barang. Tapi Anda pesanan apa? AWC ada. Besok silahkan datang, baru kita bikin akad. Kalau mau ber-DP besok ada. Kan gampang. Tinggal disuruhnya caranya pergi barang ke sana, ambil, beli. Ketika dia beli barang, karena ada resiko kan ya.
maka dia bisa meminimalkan risikonya agar orang pada saat orang tidak jadi dengan mengatakan kepada penjual, saya beli barang Anda, tapi beli saya hak khiyar syarat 3 hari. Berpikir untuk jadi atau tidak. Boleh kan? Pak, saya pesan baju A, B, C, D ini, berapa harganya? 100 juta Pak Ustaz. Saya bayar cash, tapi 3 hari ini bisa saya kembaliin? Oh bisa Pak Ustaz. Boleh seperti ini? Boleh seperti ini? Boleh, namanya khiyar syarat. Hah? Kalau tidak, cari yang mau. Dan siap biasanya. Ada salah satu lembaga keuangan syariah di Arab Saudi itu, dia beli mobil dari Toyota di sana dengan cara seperti tadi. Saya beli mobil sebulan bisa kami kembalikan. Kata pihak Toyota, nggak bisa kalau gitu. Kapan kami harus keuntungan ente kembalikan? Nggak bisa, nggak masalah. Dibelinya dari negara tetangga. Bisa. Otomatis penjualan yang di dalam negaranya tadi turun. Lalu perusahaan Toyota negaranya tadi ngajukan ke dia lagi. Karena dia bank besar di situ. Kata dia, ya sekarang boleh. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mau setahun pun boleh, kembaliin lagi. Kalau ibu tadi beli 1 item mungkin nggak mau dia. Tapi ibu bilang, saya ini bukan 1-2 kali kan saya belanja, bukan 1-2 dus saya belanja, 1 lusin 2 lusin bukan. Akan jam banyak kalau Anda mau seperti ini. Siap dia, siap, alhamdulillah. Berarti bisa minimalkan risiko. Ya. Setelah itu barang diterima, kan datang dia ke toko ibu lagi kan ya. Sekarang atau telepon dia, sekarang barang sudah ada, silakan datang ke toko buat akad. Saya nggak jadi bu, nggak ada masalah. Karena ibu tadi bisa ngembaliin lagi kan ya. Kalau jadi sekarang buat akad, minta DP-nya. Ditambahkan harganya boleh karena tidak tunai, boleh. Tadi dibeli modal 1 juta, dijual 1.300.000 selama 6 bulan. Tapi terlambat dia bayar angsuran, tidak boleh dikenakan denda. Itu namanya riba. Lalu bagaimana cara kita mengamankan hak kita? Minta barang jaminan, atau minta penjamin, atau minta orang penjamin. Yang dilakukan oleh toko yang tadi yang saya jelaskan tadi, dia masih kecil skupnya, dia masih 200 juta per bulan penjualannya dia. Tetapi karena masih kecil 200 juta per bulan, maka dia hanya mensyaratkan yang melakukan akad dengan dia orang-orang sudah dikenal dia baik. Tapi kan bisa juga Anda kata Anda tidak kenal dengan dia, bisa Anda katakan minta personal garansi, yaitu orang yang bisa menjamin Anda. Di sebagian kan ada kan, sebagian pegawai swasta apapun negeri, pemerintahan kan bisa dia jadi penjamin, kemudian gajinya langsung dibayarkan kepada pihak yang dijamin dia. Bisa kan? Minta seperti itu biar aman. Jelas ibu? Masa 1,5 juta minta pengaman? Terserah, kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi risikonya besar. Nanti dia nggak bayar-bayar, dia lari segala macam. Ala kulli hal.